Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaura Prameswari dengan NIM 24103133200051. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis horizontal, analisis deskriptif, dan analisis regresi linear. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data transaksi penjualan produk. Data ini kemudian diolah menggunakan pivot table pada Microsoft Excel untuk memudahkan proses analisis. Baik, saya akan mulai dari pengelompokan data. Yang pertama itu saya akan melakukan pengelompokan data keuangan. Nah, caranya itu kita blok bagian keterangan ini, kemudian kita klik Central Shift and Space. Kemudian kita pilih di Insert bagian Pivot Table. Terus di sini ada pilihan antara dua, yaitu New Worksheet. Kita membuat baru di worksheet yang baru. Terus kita membuat di worksheet yang sudah kita buat. Saya memilih di worksheet yang saya buat. Terus kita pilih di mana kita akan meletakkannya. Saya akan meletakkannya di sini. Kemudian kita pilih OK. Terus di sini saya memerlukan tanggal, ID transaksi, produk, pendapatan bersih, biaya operasional, dan laba bersih. Nah, untuk merapikannya, kita pilih bagian desain. Kemudian kita report layout, pilih yang show in tabular form. Terus kita blok bagian tanggal, kita matikan subtotal tanggal. Terus lakukan juga pada ID transaksi. Nah, akan hasilnya seperti ini. Kita akan melihat jumlah total dari pendapatan bersih, biaya operasional, dan laba bersih. Nah, kita lanjut ke data operasional. Nah, data operasional itu sama juga, kita balik ke datanya. Kemudian kita insert, kita pilih pivot table. Terus kita pilih bagian mana yang kita akan letakkan. Kita pilih OK. Kita masukkan di sini yang apa yang kita perlukan. Di sini dibutuhkan tanggal, ID, produk, jumlah terjual, diskon rupiah. Nah, kita lakukan juga sama seperti tadi, kita matikan. Terus kita juga matikan subtotalnya. Nah, akan sama seperti ini. Nah, kita juga bisa melihat jumlah totalnya berapa. Terus lanjut ke data eksternal, itu sama juga. Kita balik ke data awalnya, insert, pivot table. Terus kita ingin letakkan di mana. Saya pilih di sini. Oke. Di sini saya cuma memerlukan 3, yaitu produk, kemudian tanggal, kemudian harga satuan. Nah, tapi di sini kita matikan dulu. Nah, kita bisa melihat jumlahnya berapa, jumlah per produk.
Terus untuk menyambungkan semua ini kita bisa membuat slicer dengan cara kita blok bagian ini, kemudian kita pilih insert, kemudian pilih slicer. Terus di sini saya memilih menyambungkan bagian produk. Nah, di sini terus kita bisa mengkoneksikan dengan cara report connection. Nah, kita bisa di sini menyambungkan kemana-mana aja. Contohnya saya ingin kayak gini. Nah, kita bisa melihat datanya tuh, melihat akan muncul sesuai yang kita ketik tadi, pencet tadi. Terus kita lanjut ke tabel statistik. Nah, kita akan membuat dengan cara kita menentukan mean, median, modus, nilai minimum, nilai maksimum, range, standar deviasi, jumlah data, dan korelasi. Nah, di sini kita lakukan dengan cara untuk yang mean itu menggunakan rumus average. Terus kita masukkan data mana yang kita hitung, data menyeluruh, terus akan hasilnya seperti ini. Untuk yang lain juga sama. Terus median, rumusnya median, terus kita masukkan data yang mana kita hitung, hasilnya akan muncul. Terus modus, rumusnya mode titik SNJL, terus masukkan datanya, terus akan dihitung. Terus kita nilai minimum, rumusnya min, terus masukkan datanya. Terus nilai maksimum itu rumusnya max, terus kita masukkan datanya. Terus range itu max, terus masukkan datanya, dikurang min, masukkan datanya. Terus standar deviasi itu rumusnya stdef, terus kita masukkan datanya. Terus jumlah data itu count, terus kita masukkan datanya. Nah, untuk diskon persen, pendapatan bersih, nilai biaya operasional, dan laba bersih itu rumusnya sama, tapi kita bedakannya di data yang mana yang akan kita masukkan saja. Terus lanjut ke korelasi. Nah, korelasi itu rumusnya korel. Nah, data yang dimasukkan di sini yaitu jumlah terjual, terus titik koma, laba bersih. Hasilnya 0,45. Nah, untuk interpretasinya kurang lebih seperti ini. Terus kita lanjut ke tabel analitik. Yang pertama itu tabel tren bulanan untuk pendapatan bersih, biaya operasional, dan laba bersih. Nah, awalnya kita membuat pivot table dari tabel statistik tadi. Kita blok, insert pivot table, terus kita pilih letakkan di mana. Saya letakkan di sini. Terus di sini yang diperlukan itu month, bulan, pendapatan bersih, biaya operasional, dan laba bersih. Kita untuk merapikannya kita matikan ininya. Nah, hasilnya seperti ini. Terus jadi pendapatan bersih, biaya operasional, dan laba bersih itu mengalami fluktuasi.
laba bersih paling tinggi itu di bulan Maret, terendah itu di bulan Februari. Terus lanjut kita membuat grafiknya. Grafiknya akan seperti ini. Dengan cara kita blok, terus pilih ini, insert, terus kita pilih bentuk mana yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat yang line. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita copy, pindahkan ke dashboard. Nah, akan muncul seperti ini. Terus lanjut ke tabel pendapatan bersih per produk. Nah, itu kita lakukan pivot table. Kita taruh di mana? Terus di sini yang kita perlukan itu produk dan pendapatan bersih. Terus sama kita matikan show in tabularnya. Nah, jadi pendapatan terbesar itu berasal dari serum, diikuti moisturizer dan cleanser. Terus sedangkan toner itu pendapatan terendah. Ini menunjukkan pendapatan perusahaan didominasi beberapa produk utama. Terus kita membuat grafiknya, kita membuat grafik batang seperti ini dengan cara kita blok ini, kemudian kita pilih insert, terus kita pilih bentuk yang mana. Saya ingin membuat yang ini. Nah, terus kemudian kita bisa melihat grafik batangnya. Terus kita copy, kita pindahkan ke dashboard. Nah, terlihat di sini pendapatan bersih terbesar berasal dari serum, moisturizer dan cleanser tadi. Seperti ini. Kita lanjut ke tabel biaya operasional per produk. Kita balik ke sini, insert. Oke. Di sini cuma 2, yaitu produk dengan biaya operasional. Kita matikan juga. Nah, hasilnya seperti ini. Biaya operasional tertinggi terdapat pada serum, sedangkan terendah pada toner. Pola ini sejalan dengan tingkat pendapatan masing-masing produk, sehingga biaya operasional masih tergolong proporsional. Nah, selanjutnya kita membuat grafiknya seperti ini. Nah, itu caranya seperti grafik batang tadi, tapi kita memblok di bagian biaya operasional tadi ini. Lanjut ke kontribusi laba dengan cara kita pilih dengan cara pivot table. Saya letakkan di situ. Oke, terus kita pilih produk, terus laba. Kita pilih di sini value, terus kita ini pilih calculationnya, ganti grand total. Nah, dia akan berubah jadi persenan.
Terus kontribusi laba terbesar berasal dari serum sebesar 24,49 ya. Terus kita buat kontribusi grafik seperti ini, pie chartnya, dengan cara kita blok, kemudian insert, kita pilih ini, terus ini. Nah, jika ingin menampilkannya, kita pilih ini. Terus kita pindahkan saja ke dashboard. Seperti ini. Terus lanjut ke analisis horizontal. Di sini kita pertama membuat pivot table yang isinya bulan, pendapatan bersih, biaya operasional, laba bersih, dan jumlah terjual. Terus kita bikin tabel informasinya seperti ini supaya mempermudah. Kita kelompokkan misalnya Januari gitu. Kalau ini kan ke samping, kita buat yang lurus. Terus kita buat tabel tren kenaikan atau penurunan. Yang pertama itu kita masukkan data bulan Januari sampai Februari itu. Kemudian kita cari selisihnya dengan cara bulan Januari itu dikurang dengan bulan Februari, menghasilkan data-datanya. Terus juga untuk Maret kita masukkan, terus kita hitung selisih Maret dengan Februari. Terus karena di sini jumlah data di bulan Maret lebih besar dibandingkan Februari, jadi kita hitung dengan mengurangkan bulan Maret dengan Februari. Terus untuk bulan April kita masukkan datanya. Terus kita hitung selisihnya dengan hitung bulan Maret dikurang bulan April. Terus terlihat di sini tabel trennya bagaimana. Terus kita hitung tabel presentase kenaikan atau penurunan dengan cara kita buat tabel biasa. Terus kita masukkan tadi data yang ini di bulan selisihnya ini. Dibagi dengan data di bulan Februari lagi, di bulannya. Contohnya B25 ini data yang di sini, terus dibagikan di bulan Februari lagi. Lakukan sama semuanya. Terus bagaimana cara menjadi persenannya, karena kan awalnya tidak persen, kan awalnya contohnya ini. Ini dikurang ini, terus dibagi ini. Nah, awalnya kan seperti ini. Kita cari yang berbeda ya. Kita ubah jadi persentase. Terus kita kasih koma.
sorry. Hasilnya seperti ini. Berdasarkan analisis horizontal, kinerja keuangan toko skincare selama periode Januari sampai April itu menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pendapatan bersih mengalami kenaikan dari bulan ke bulan, yang sejalan dengan meningkatnya jumlah produk terjual. Hal ini mengindikasikan banyak volume penjualan berperan penting dalam mendorong pendapatan perusahaan. Biaya operasional juga mengalami peningkatan setiap bulannya, namun kenaikan biaya tersebut masih dapat dikendalikan karena laba bersih itu tetap meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan lebih besar dibandingkan kenaikan biaya operasional, sehingga efisiensi usaha itu masih terjaga. Terus kita membuat grafik batangnya dengan cara kita blok ini, bagian ini, insert, kita pilih ini, akan hasilnya seperti ini. Terus lanjut ke analisis regresi linear. Yang pertama itu kita membuat pivot table di bagian sini, dari datanya sini, insert, kita ingin taruh di mana. Contohnya saya ingin taruh di sini. Nah, kita di sini pilih amount sama jumlah terjual. Kita bisa melihat di sini. Terus kita buat tabel prediksi regresi linearnya. Dengan cara kita masukkan data ini tadi, terus kita buat satu tabel lagi baru, yaitu periode itu sebagai X-nya. Terus kita masukkan di sini, yaitu months sama dengan months, masukkan bulannya ini, terus dan 1. Terus misalnya tidak bisa, kita harus mencoba secara manual. Ya, karena hasilnya value, kita coba secara manual saja, kita ketik. Terus untuk menghitung jumlah terjualnya perkiraannya itu berapa, kita gunakan rumus forecast titik linear. Terus kita masukkan data Y-nya terlebih dahulu, jumlah terjualnya di 4 bulan data awal itu yang asli. Terus kita titik koma dengan periodenya atau X-nya. Jadi terus seperti itu. Terus habis itu kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana, grafik menunjukkan adanya hubungan positif antara periode waktu X dan jumlah terjual Y. Hal ini berarti bahwa seiring bertambahnya periode waktu, jumlah produk skincare yang terjual itu cenderung mengalami peningkatan. Data aktual penjualan dari bulan Januari hingga April digunakan sebagai dasar pembentukan model regresi. Selanjutnya, model tersebut digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan pada bulan Mei sampai hingga Desember.
Hasil prediksi menunjukkan tren penjualan yang relatif stabil dan cenderung meningkat, meskipun terdapat fluktuasi kecil pada beberapa periode. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa waktu memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah penjualan, sehingga model regresi linear sederhana itu dapat digunakan sebagai alat bantu memprediksi penjualan skincare pada periode berikutnya. Terus kita membuat grafik scatter dengan cara kita blok ini, insert, kemudian kita pilih X, Y, scatter, kita pilih ini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Dari seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pivot table dan metode analisis data pada Microsoft Excel itu sangat membantu dalam memahami kinerja keuangan perusahaan secara sistematis dan terstruktur. Demikian penjelasan analisis data yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.